Sholat subuh selesai, kapan kita bisa ketemu? Ya sudah, kita jalan. Kita jalan kaki sebetulnya dulu kalau udah Pak ojek. Pak ojek naik ojek, kita jalan kira-kira 20 kilo lagi baru ada mobil menunggu di situ. Naik dan kami dulu Pati mengatakan para naik tidak boleh tidur di hotel kecuali di rumah negara. Saya bilang, kan coba lihat itu, aku punya cara main angin, ombak, tidur di atas batu, jalan kaki, naik ojek, ada mobil. Sekarang Pati untuk itu dengan Allah perintahkan ya kita tidur di rumah negara yang memiliki itu. Kami tidur di sana, pagi-pagi langsung isi acara. Selesai isi acara harus ganti pesawat. Pesawat dari Fakfak ke satu kecamatan. Di kecamatan itu penumpangnya tidak ada, tapi kami harus pergi ke sana untuk menjemput. Yaitu di daerah Teluk Etna. Penumpangnya bagus semua. Untuk mengangkut kami, penumpang kami 2 orang bersama binatang untuk kami terbang. Beliau menangis dan saya bilang, ini hiburan Allah kepada aku. Selama ini di atas panggung mengatakan, ada kamu energinya hari ini. Tidak apa. Dan lebih dahsyat lagi, sampai di mana isi acara malam besok pagi aku terbang lagi ke Timika untuk melanjutkan perjalanan ke Bali dan Jakarta. Ketika sampai di Timika isi acara malam hari di Freeport, kami sudah bertemu Allah. Dia bilang, kira-kira kita bisa balik ke Bali? Bisa. Mana tiket? Malam-malam. Tapi bagaimana kita bisa berangkat? Berangkat. Berapa jam? Kira-kira 30 menit lagi kita akan dapat tiket. Dia masih terus bertanya-tanya dan saya telepon direktur utama Garuda. Tinggal kami 2 orang yang belum dapat tiket. Dan ini paradise. Alangkah ruginya tidak mengambil tiket sampai dilakukan oleh paradise. Tiba-tiba informasi hari Mukti dan Fatan dalam akan dapat seatnya adalah bisnis paling depan. Kami terbang ke Bali, ada sahabat-sahabat kami, istrinya melahirkan, tidak punya uang. Dia telepon kepada kami dan kita bilang, kita tidak ada uang, sahabat. Kasih tahu sahabat kita, menunggu kira-kira 3 menit. Ketika dia bilang 3 menit, saya telepon sahabat saya bilang, Pak, ini ada saudara kami seorang dai yang melahirkan, istrinya melahirkan, tidak ada uang. Tolong bantu, Pak. Jika kau mendengar cara mendengar bismillah, kau tidak membantu. Saya takut nanti seluruh harta mulia saya berjawab. Apa yang dilakukan oleh orang yang punya istri melahirkan? Dia kirim langsung 75 juta. Saya sama Kang hari ini, saya bantu Allah. Di saat susah, tidak punya apa, tapi Allah bisa lakukan. Dan dia bilang sama dia, menangani ini hati-hati. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma menjadi rezatna maka mari kita melakukan. Hari ini Allah sudah dipanggil, hari Bukti sudah dipanggil oleh Allah. Tapi cita-cita ini terus melanjutkan supaya bangsa ini bangkit. Saya sungguh bercita-cita di Allah. Bangsa Indonesia tidak akan seperti begini lagi. Bangsa ini akan menjadi bangsa teladan Indonesia. Caranya adalah Allah menjatuhkan bangsa ini dengan cara ini untuk membuka pikir, ikor bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Agar orang negeri membaca apa yang sedang terjadi. Sesudah itu bertobat bersama-sama. Baik cara kamu yang coba itu. Dan selanjutnya kita masuk ke terapi perut. Terapi perut ini caranya jangan langsung nasi, tahu. Dan mulai dari buah-buahan dulu. Kenapa perlu buah-buahan? Kenapa
istri cerewet dianggap masalah, utang banyak dianggap masalah, doa cintanya ditolak dianggap masalah. Dan itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah semua akan dibereskan oleh Allah. Yang terakhir adalah bagaimana cara makan teratur. Jadi bagaimana cara istirahat teratur. Minimal kalau siang hari kalau naik mobil usahakan tidur di mobil. Tidak usah cerita, manfaatkan waktu tidur dari sini ke mobil. Itu lebih baik daripada bercerita. Atau membuat mobil itu banyak. Silakan dulu. Kita langsung persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma